beribadah, kita mau siapkan hati kita mau tinggalkan dulu segala beban, PR kita, tugas-tugas kita, segala kelelahan kita taruh dulu ya ke samping ya. Sekarang saatnya kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan, supaya jiwa kita ini boleh disiram, boleh di-refresh lagi, sehingga kita boleh disegarkan kembali. Mari kita memuji Tuhan. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita juga bisa bersekolah. Tuhan berikan kita kepandaian. Itu semua berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Nah, tapi ada satu berkat yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kita, yaitu Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan sekarang kita pun mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima
kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh Kau pakai di dalam pekerjaan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau yang terus memberkati kehidupan kami, memimpin pekerjaan kedua orang tua kami, memberkati kesehatan mereka, dan memimpin kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Just be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Di dunia ini orang-orang sering bilang sama kita kayak, jadi dirimu sendiri dong, gitu. Jadi dirimu sendiri itu yang kayak gimana? Yang supaya kayak gimana? Supaya orang-orang respect sama kita, gitu. Supaya orang-orang tahu bahwa kita itu hidupnya nggak dipengaruhi sama orang lain. Tapi kalau di dalam dunia, mereka ketika diminta untuk hidup menjadi diri mereka sendiri, kehidupannya nggak ada arah. Menjadi dirimu menjadi seperti apa? Yang mana? Di dalam kelebihan dan kekuranganmu, di dalam keburukan-keburukan sifatmu, seperti itu. Dan orang harus menerima semua keburukan itu dalam kehidupan mereka. Nah, kalau di Alkitab berkata, kita kan sudah menjadi manusia yang baru. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Maksudnya, yaitu tadi kita menggunakan identitas kita sebagai manusia baru. Kita sudah diciptakan oleh Kristus, dilahirbarukan oleh Kristus menjadi manusia yang baru. Dan sebagai manusia baru, itu artinya ada pola, ada arah, dan ada tujuannya. Yaitu seperti Kristus yang kudus itu. Itulah kehidupan manusia baru yang Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kehidupan itu. Makanya sekarang kita tidak bisa hidup dengan sembarangan. Kita tidak bisa lagi hidup dengan segala kelemahan-kelemahan kita, segala dosa yang sudah kita lakukan yang dulu-dulu. Nah, jadilah dirimu sendiri berarti apa? Yaitu hiduplah kudus dan tidak perlu takut dengan pandangan dunia terhadap dirimu. Halo adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Tuhan berikan bagi kami. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Di doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
adik-adik, langsung punya satu pertanyaan untuk kalian. Misalnya nih, kalian diminta untuk memilih, mau memakai baju yang lama atau baju yang baru? Sebagian besar sepertinya jawabannya sama nih dengan Lause. Pasti kita inginnya memakai baju yang baru. Atau mungkin adik-adik yang sudah naik SMP, ya punya seragam yang baru tentunya. Seragam yang lama yang SD, apakah digunakan untuk pergi ke sekolah? Tentu tidak ya. Baju yang lama kita akan simpan di lemari. Kita mungkin nggak pakai lagi. Kita akan lebih sering memakai baju yang baru. Seragam SMP yang baru kita akan pakai pergi ke sekolah atau ketika kita belajar secara online di rumah. Lalu seragam yang lama kita akan simpan di lemari. Adik-adik, apa ya hubungan pertanyaan Lause saat ini tentang mengenakan baju yang baru dengan pelajaran kita saat ini? Ternyata adik-adik, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus juga ada menyinggung tentang mengenakan sesuatu yang baru dan menanggalkan sesuatu yang lama. Namun sebelum kita belajar tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kita ingin lihat di mana sih kota Efesus. Adik-adik bisa lihat di sana. Di mana kota Efesus? Di sinilah letaknya. Dan gimana sih gambaran kota Efesus? Beginilah gambaran kota Efesus. Oh, begitu. Nah, adik-adik, kita akan masuk belajar melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kisah mengenai bagaimana Paulus datang ke kota Efesus sungguh menarik. Kita dapat membacanya di Kisah Para Rasul pasal 19. Efesus dulunya adalah sebuah kota besar yang merupakan pusat penyembahan sebagian besar dewa-dewi Yunani Romawi. Dan selama lebih dari 2 tahun, Paulus melakukan penginjilan yang sungguh efektif di sana, sehingga banyak orang telah menjadi pengikut Yesus. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi tawanan Romawi, Paulus menulis surat ini. Adik-adik, banyak orang mengunjungi kota Efesus karena kota Efesus ini merupakan salah satu kota perdagangan. Jadi banyak orang-orang, para pedagang-pedagang datang ke kota Efesus untuk berdagang. Selain itu, banyak juga orang-orang mengunjungi kota Efesus untuk datang ke kuil Artemis. Mereka datang untuk menyembah di dalam kuil Artemis. Ketika mereka datang, mereka mendengar Rasul Paulus berkhotbah. Dan banyak di antara mereka juga yang akhirnya percaya. Dan setelah mereka percaya, mereka kembali ke daerah mereka dan menceritakan tentang Injil Tuhan kepada keluarga mereka. Rasul Paulus mengawali suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus ini dengan menaikkan pujian kepada Allah karena begitu limpahnya berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada setiap orang percaya di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus, di dalam Kristus. Ini merupakan frase yang diulang beberapa kali oleh Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus mengulangnya beberapa kali? Karena Rasul Paulus ingin mengingatkan, menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa setiap berkat-berkat yang diterima oleh orang-orang percaya itu didapatkan sumbernya hanya melalui Kristus. Berkat-berkat apa yang telah kita terima sebagai orang-orang percaya? Mari kita melihat dan membacanya. Pasal 1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya,
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu kita bisa melihat lagi kembali di dalam ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Hanya di dalam Kristus. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca, ini memperlihatkan berkat-berkat yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari Kristus, di dalam Kristus, yaitu Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kristus menebus kita. Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dia juga memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Inilah berkat-berkat yang Dia berikan bagi kita. Bahkan di dalam ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Inilah berkat yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita menjadi milik Allah. Kita menjadi milik Allah artinya kita menjadi miliknya Tuhan. Kita disayangi oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan ini menjadi milik kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat yang ada di Efesus karena mereka mungkin menghadapi pergumulan di mana mungkin keluarga mereka menolak mereka karena percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Rasul Paulus kembali mengulang di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita bisa membacanya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Di sini memperlihatkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Kita bukan melakukan sesuatu maka kita diselamatkan, tidak. Tetapi Yesuslah yang telah melakukannya untuk kita. Yesus telah mati di atas kayu salib, memberikan anugerah keselamatan untuk kita. Dan kita diampuni, kita ditebus, kita dikuduskan, dan kita disatukan menjadi gereja. Gereja adalah komunitas orang-orang percaya. Mungkin kalian ingat, satu pujian mengatakan, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Adik-adik, gereja itu bukan hanya bangunan, tapi gereja adalah setiap orang percaya di seluruh dunia dipersatukan, namanya gereja. Gereja bukan hanya gereja Efesus, gereja bukan hanya gereja GPMII, tempat kita beribadah, tidak, tetapi seluruh orang percaya disebut gereja. Sebagai gereja, kita hadir di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup di dalam dosa. Seperti juga dengan jemaat yang ada di Efesus, orang-orang percaya yang ada di Efesus. Mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi bagaimana mereka sebagai orang-orang yang telah menerima berkat karunia keselamatan daripada Tuhan, Rasul Paulus kembali mengingatkan identitas diri mereka. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah orang-orang penyembah berhala, tetapi mereka harus tetap mengingat identitas diri mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Yesus, adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita harus mempergunakan hidup kita dengan baik. Kita harus memiliki hidup yang diperbaharui,
dan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya adik-adik, susah nggak sih berbeda dengan orang-orang di sekitar kita? Kita hidup benar, kita hidup kudus di tengah-tengah orang-orang yang berbuat dosa? Tentu saja susah, bukan? Tetapi kita harus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka cara hidup kita harus berbeda dengan dunia. Dosa telah kehilangan kuasanya untuk menghukum dan menguasai kita. Namun sisa-sisa natur manusia lama kita seringkali mendorong dan membawa kita untuk kembali jatuh dalam dosa. Tapi kita harus ingat bahwa kita dapat berkata tidak terhadap dosa, karena Yesus telah menebus kita dan ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh Allah yang memampukan kita untuk menolak dan berkata tidak terhadap setiap dosa. Bagaimana hidup yang diperbaharui? Bagaimana hidup yang menyenangkan Allah? Mari bersama-sama kembali kita melihat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus meninggalkan setiap dosa-dosa kita dan kita hidup diperbaharui menggunakan manusia baru di dalam Kristus. Lebih rinci lagi Rasul Paulus menjelaskan tentang kehidupan yang diperbaharui di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kembali kita membacanya. Ayat yang ke-29 dari pasal 4. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini dikatakan bahwa tinggalkanlah segala fitnah, perkataan-perkataan kotor, hendaklah dijauhkan, hendaklah kita tinggalkan kepahitan, kegeraman, tetapi hendaklah kita mengenakan kebaikan, keramahan, kasih mesra. Inilah yang harus kita pergunakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengerjakannya di dalam Yesus Kristus. Maka kita mendapatkan berkat-berkat yang sungguh luar biasa, yaitu berkat keselamatan daripada Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang yang diselamatkan haruslah mempergunakan manusia baru kita. Dosa-dosa yang lama kita tinggalkan. Kita mau barui hidup kita di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap perilaku kita harus mencerminkan Kristus. Kristus yang mengasihi, Kristus yang mengampuni, Kristus yang penuh belas kasihan haruslah kita wujudkan. Adik-adik, lihat tokoh ini. Adik-adik tentu tidak akan bertanya, apakah dia seorang polisi? Apakah dia seorang tentara? Tentu tidak, bukan. Karena kita tahu dia sudah mengenakan pakaian seragam polisi atau tentara. Kita sebagai orang Kristen tidak perlu menulis label besar, saya orang Kristen.
gitu ya di depan, nggak perlu. Tetapi dari cara berpikir, dari bagaimana cara bersikap kita, orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, karena kita berbeda dengan orang-orang lain. Kita ada kasih, kita ada pengampunan yang bisa orang lain rasakan di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, bagaimana kita harus hidup? Dari mulut kita, bagaimana kita mengeluarkan setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut kita, bukan lagi caci maki, bukan lagi marah-marah, tetapi kita dapat mengeluarkan kata-kata yang baik yang membangun bagi orang lain. Bagaimana kita mempergunakan pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, kita memikirkan hal-hal yang membangun kerohanian kita, membangun hidup orang lain. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang membawa kita kepada dosa, tetapi bagaimana kita memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga menjaga hati kita tidak lagi membenci orang. Mungkin masih ada di antara kita membenci orang lain, tapi kita belajar mengampuni, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Maka kita mau mempergunakan seluruh hidup kita, menggunakan manusia baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, setiap hari kita berperang melawan keinginan-keinginan dosa. Tuhan tahu kita lemah, oleh sebab itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kitab Efesus bagian akhir, dalam pasal 6, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita memiliki perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani apa? Yaitu kita memiliki kebenaran, kita memiliki keadilan, kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, kita memiliki kerelaan untuk menyatakan firman Tuhan. Ini menjadi perlengkapan kita di dalam melawan setiap keinginan-keinginan dosa. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan memperlengkapi kita dan bagaimana kita menggunakan perlengkapan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi adik-adik, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dua hal yang kita pelajari pada saat ini, yaitu yang pertama, bahwa di dalam Kristus Tuhan telah memberikan kita berkat-berkat rohani yang begitu luar biasa. Kita telah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan kita dijadikan menjadi satu komunitas orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Dan yang kedua, bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus mempergunakan manusia baru kita. Dosa, kebiasaan-kebiasaan lama kita yang mendukakan hati Tuhan, kita tinggalkan. Dan kita mau hidup baru bagi Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan kami juga sungguh bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang memberikan kami kemampuan untuk dapat menolak setiap keinginan-keinginan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, mempergunakan manusia baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong dan sertai kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.